Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba jelaskan ulang terkait turunan trigonometri dan turunan kedua. Turunan trigonometri. Nah, ini rumus pertama untuk turunan trigonometri ya. Jika ada fungsi yaitu y sama dengan sin x, maka jika ditanya turunannya, maka turunannya adalah cos x. Jika y sama dengan cos x, maka turunannya adalah min sin x. Jika y sama dengan tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Y sama dengan cosecant x, maka turunannya adalah min cosecant x dikali kotangen x. Kalau secant x, maka turunannya adalah secant x kali tan x. Nah, kalau kotangen x, maka turunannya adalah min cosecant kuadrat x. Nah, ini dicatat ya untuk rumus-rumus pertamanya. Kemudian turunan dari fungsi-fungsi rumus sin cos tan atau trigonometri. Jika persamaannya tadi kita pakai variabel, sekarang kalau dalam bentuk persamaan ax plus b. Jadi kalau ada fungsi x sin ax plus b, maka turunannya adalah a cos ax plus b. Jadi yang kalian perhatikan adalah koefisien dari x. Koefisien dari x ya adalah a, maka a-nya taruh di depan. Kemudian kalau fungsinya sin, maka turunannya cos. Jadi kalau sin ax plus b, maka turunannya adalah a cos ax plus b. Kalau cos ax plus b, maka turunannya adalah min a sin ax plus b. Kenapa ada min? Karena turunan dari cos tadi adalah min sin. Nah, begitu seterusnya. Ini bisa kalian catat rumusnya ya. Jadi kalau ada turunan, ada fungsi trigonometri dengan menggunakan persamaan sudut a dan b, ax plus b, maka ini adalah rumus-rumus turunannya ya. Jadi acuannya ini. Kemudian contoh ya. Jadi di sini ada fungsi y sama dengan sin 3x plus 5. Bisa kalian perhatikan x di sini punya koefisien 3, maka nilai a-nya adalah 3. Oleh karena itu y aksen sama dengan 3, ditulis 3. Koefisien dari x-nya adalah 3 ya. Kemudian turunan dari sin adalah cos, kemudian ditulis ax plus b-nya tadi. Sesuai dengan rumus yang tadi ya. Jika ada sin ax plus b, maka turunannya adalah a cos ax plus b. Nah, maka dari itu didapat turunannya yaitu 3 cos 3x plus 5. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian kalau misalnya y sama dengan cos 2x plus 3, maka y aksennya adalah min 2. Ingat tadi ada min sin ya, jadi min sin, jadi min a nih. Jadi sesuai dengan rumus yang ini, jika ada cos ax plus b, maka turunannya adalah min a sin ax plus b nih. Jadi cos 2x plus 3, maka turunannya adalah min 2 sin 2x plus 3 ya. Oke, kemudian ini contoh misalnya kalau ada konstantanya ya. Ini kalau ada konstantanya, y sama dengan 7 cos 5 dikurang 3x,
maka Y aksennya adalah, karena turunan cos tadi min sin, maka ada minnya di depan ya. Ditulis 7, 7-nya ditulis, ada konstantanya 7, 7-nya ditulis, kemudian A-nya di sini adalah min 3. Koefisien X adalah min 3. Oke, jadi min 7 kali min 3. Ini kenapa min? Karena turunan dari cos tadi kan min sin ya. Jadi min di sini berasal dari min sinnya. Ya, min sin di sini. Min 7 kali min 3. Min 3 adalah koefisien dari X yang merupakan nilai A. Jadi min 7 kali min 3 sin 5 dikurang 3X. Maka min 7 kali min 3, min kali min plus 21 sin 5 dikurang 3X. Nah, begitu juga contoh yang ini ya. Ini juga punya konstanta. Kemudian koefisien dari X adalah 6, maka dituliskan 6 di sini adalah nilai A-nya. Jadi min 3 kali 6, turunan dari sin adalah cos. Jadi cos, kemudian ditulis AX plus B-nya. Maka didapat min 18 cos 6X plus 5. Nah, di sini ada 3 soal, silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi acuannya pakai rumus yang ini. Nah, selanjutnya rumus yang ketiga. Jika fungsi trigonometrinya merupakan persamaan aljabar yang biasa disimbolkan sebagai U. Maka dari itu, jika persamaannya aljabar atau jika U adalah fungsi, jadi jika U adalah fungsi yang dapat diturunkan terhadap X dengan U aksen dan turunan U terhadap X, maka jadi kalau nanti diketahui sin U, maka turunannya adalah cos U kali U aksen. Kalau cos U, maka turunannya adalah min sin U dikali U aksen. Ya, begitu seterusnya. Bisa kalian lihat di sini rangkuman rumusnya ya. Contoh. Nah, sekarang ada contoh yang pertama, Y sama dengan cos pangkat 3 min 2X. Di sini ada pangkat ya. Nah, ada pangkat. Maka kita simbolkan, kita cari yang mana U, yang mana N. Yang mana U, yang mana N. Kita misalkan U-nya adalah cos 3 min 2X. Jadi cos 3 min 2X. Jadi kita misalkan U-nya adalah cos 3 min 2X tanpa pangkat ya. Nah, pangkatnya itu adalah N. Pangkatnya itu adalah N. Jadi N-nya sama dengan 3. Jadi U-nya ada, ya U-nya sudah tahu, U-nya adalah ini, N-nya adalah 3. Nah, yang perlu kalian ingat lagi, jika ada suatu fungsi Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya adalah N kali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Nah, kemudian ada rumus yang harus kalian ingat lagi di poin kedua, Y sama dengan cos AX plus B. Jadi turunannya adalah min A sin AX plus B. Oke, sekarang kita sudah dapat U dan N. Maka yang kita cari adalah U aksen. U aksen ya. Bagaimana cara mencari ini tadi? Ingat rumus yang ini ya. Cara mencari ini, mencari U aksen, cara menurunkan cos 3 min 2X pakai rumus yang ini. Maka U aksennya adalah A-nya di sini adalah min 2 ya. A-nya adalah min 2. Jadi masukkan
min min 2. Jadi minnya double, min 2 karena A nya adalah min 2. Min 2 sin 3 dikurang 2x. Min ketemu min 2 berarti jadi positif 2, maka didapat U aksennya adalah 2 sin 3 min 2x. Nah, ini U aksennya kita sudah dapat. Kita sudah punya U, punya N, punya U aksen. Kemudian, maka karena tadi ini kita simbolkan U, maka persamaan yang pertama ini bisa kita ganti dengan Y sama dengan U pangkat 3. Karena cos 3 min 2x tadi kita simbolkan sebagai U, ya. Berarti bisa kita ganti dengan U pangkat 3. Nah, Y sama dengan U pangkat 3 ini mengacu pada rumus yang ini. Maka Y sama dengan U pangkat N, yang jadi N adalah 3. Y aksennya berarti N kali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen, ya. Maka rumusnya menjadi 3 kali U 3 dikurang 1 dikali U aksen, karena N nya adalah 3. Nah, sekarang tinggal masukkan 3 dikali U aksen. U nya yang mana? U nya ini ya, cos 3 min 2x. Pangkat 3 dikurang 1 berarti pangkat 2. Berarti cos pangkat 2 3 dikurang 2x. Kemudian U aksennya tadi ini kita dapat. Nah, ini U aksennya. Masuk sudah semuanya angkanya. Nah, ini ada konstanta di sini. Maka digabung dengan konstanta yang di depan juga. Nah, jadi 3 kali 2 sin maju ke depan ini ya. Jadi yang ini kita majukan ke depan. 3 kali 2 sin 3 dikurang 2x. Kemudian kalau kuadrat berarti kan 2 kali ya. 2 kali. Jadi cos kuadrat itu cos kali cos. Maka cos kuadrat di sini diuraikan menjadi cos 3 min 2x dan dikali cos 3 min 2x. Nah, kemudian kalau diingat lagi ke sifat-sifat dari trigonometri, maka kalau ada sin 2 sin A kali cos A bisa digantikan dengan sin 2A. Nah, maka kita gantikan 2 sin 3 min 2x dikali cos 3 min 2x itu dengan menggunakan sin 2 dikali 3 min 2x. Kita substitusi. Kemudian sudah disubstitusi, maka dituliskan seperti ini ya. Maka ini tinggal dikalikan ke dalam. Dapatnya 3 sin 6 dikurang 4x dikali cos 3 dikurang 2x. Jadi ini jawabannya. Nah, kemudian contoh soal yang selanjutnya. Kalau tadi kita pakai pangkat, sekarang bagaimana kalau ada koefisiennya? Nah, di sini contohnya 2 sin 2x pangkat 2 ditambah 4x. Kita misalkan U-nya adalah ini. U-nya adalah ini. U-nya adalah 2x pangkat 2 ditambah 4x. Maka kita turunkan U-nya menjadi ada kesalahan sedikit ya. Jadi ini turunannya adalah 4x. Wah, salah nih. 4x ditambah 4. Jadi turunannya adalah 4x ditambah 4. Ini salah tulis, maaf. Jadi turunan dari U
Nilai U aksennya diganti di catatan